Matius 20 ayat ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ya, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Nah, saudara sudah tahu cerita ini, saudara ya. Sudah tahu semua, ini cerita sekolah minggu, amin. Nah, tapi yang paling penting selalu ditekankan apa? Yang bekerja jam 5, toh. Apalagi kalau kita jurusannya suka cerita akhir zaman. Saya masih ingat, kalau pendeta-pendeta yang suka aliran akhir zaman itu selalu khotbahnya apa? Sekarang ini masanya singkat, saudara. Saudara melayani Tuhan sebentar saja, dan saudara akan terima upah yang besar. Tidak seperti yang dulu-dulu. Melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, ya kan? Bahkan mungkin beratus-ratus tahun melayani Tuhan. Upahnya sama. Karena kenapa? Sebentar lagi Tuhan sudah datang. Berarti waktunya singkat sekali. Itu khotbahnya yang begitu, saudara. Selalu diiming-iming apa? Ya, pokoknya kerja pelayanan sebentar dapat upah besar. Pelayanan sebentar langsung dapat upah. Padahal bukan itu pengertiannya, saudara. Nah, kita akan lihat pengertian yang berbeda pada malam hari ini. Yang pertama kan kita tahu, saudara ya. Pagi-pagi benar dia keluar kan? Mencari pekerja. Berarti apa, saudara? Orang-orang yang dicari ini pagi-pagi benar sudah siap kerja loh. Loh, sudah siap kan mereka kerja, betul? Buktinya pagi dicari ke pasar sudah ada, betul? Orang ini orang-orang rajin toh. Rajin kan buktinya kenapa? Pagi-pagi sudah siap kerja. Pagi-pagi sudah bangun pergi ke pasar nunggu orang mau cek pekerjaan dia. Ini kan buruh harian, saudara. Ya, nah, lihat lagi apa? Lihat. Satu, rajin, betul? Berapa? Pagi-pagi sih siap. Yang kedua, saudara lihat, ya, orang-orang yang mendahului orang lain, betul? Buktinya apa, saudara? Kita perhatikan lagi, jam 9 dia pergi lagi ketemu orang menganggur, betul? Jadi ada orang yang agak malas toh. Betul. Walaupun butuh pekerjaan tapi malas. Buktinya jam 9 baru ada di pasar itu kan? Iya toh? Tapi ini orang jam pagi, saya nggak tahu saudara jam berapa. Ini mungkin jam 6, jam 7 kita nggak tahu. Nanti tanya Tuhan Yesus saya ceritanya. Ya, waktu di surga bisa banyak tanya, waktu di neraka nggak bisa, cuma aduh panas, kan? Ya, jadi kita lihat lagi, ya. Punya kerajinan, amin. Punya kesiapan bekerja. Luar biasa tak? Banyak tuh orang Kristen seperti ini, rajin berdoa, amin. Rajin apa lagi? Baca firman, rajin pergi gereja, rajin kasih persembahan, amin. Banyak tuh model begini. Banyak sekali tuh. Saudara, ke gereja nggak pernah telat, amin. Waktu itu orang masih sepi udah menyembah. Kenapa lagi berat bebannya? Biasanya begitu, saudara. Ya, jarang orang yang rajin pergi ibadah sebelum waktunya itu karena dia sudah lagi berat dia punya berkat, amin. Amin. Nuh, agak diam. Ya, kita lihat lagi. Ya, jadi punya kerajinan, punya kesiapan, ya. Tapi lihat, saudara ya, begitu ditawarkan bekerja, ya, karena itu dia merasa masih banyak kesempatan, ya toh. Jadi tawar-menawar, dia tidak langsung terima. Karena kenapa? Kalau masih pagi sekali, ada kesempatan untuk apa? Satu, dapat pekerjaan yang lain kan? Masih ada kesempatan, atau masih ada pilihan kan? Karena masih pagi sekali kan? Misalnya nanti siangan mungkin ada yang tawari kerja. Ya, jadi kenapa dia tawar-menawar? Karena ada kemungkinan dapat pekerjaan yang lain, ada kemungkinan dapat pekerjaan yang lebih baik kan? Terus apa lagi? Dia mulai hitung, kalau aku kerja mulai pagi jam segini, sampai nanti aturannya jam 6 sore, berarti kan jam kerjaku panjang. Berarti upahku harus sesuai. Kan begitu pola pikirnya kalau saudara dan saya perhatikan, ya, secara logika. Nah, terus dia bekerja. Ternyata saudara, kebun anggur ini kita nggak tahu berapa luasnya, tetapi selalu kekurangan pekerja kan? Buktinya apa? Sampai sore mau berhenti kerja pun masih mencari pekerja. Berarti apa, saudara? Pekerjaannya bisa sangat banyak, pekerjaannya sedikit, pekerjaannya apa? Banyak. Bisa juga, saudara, ya. Pekerjaannya sama pekerjanya sama, cuman pekerjanya malas sehingga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya cukup dengan jumlah pekerja sekian kan? Kita nggak tahu. Saudara, ya, karena buruh harian biasanya, saudara, kita maaf kata, banyak tidak bisa berharap. Kenapa? Ya dia kerja harian, tambah cepat dia kerja, rugi. Betul, kalau misalnya dia bisa kerja borong harian ini seminggu, katakan 7 hari dia selesaikan. Kalau dia cepat-cepat kerja cuma 5 hari, siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Dia kan? Tapi kalau dia masalah kan, dikatakan ini 7 hari, dia kerjakan 10 hari, yang rugi siapa? Yang mempekerjakan.
Karena kalau harian kan, kalau lebih cepat kerja yang untung bos, amin. Ya, kalau lebih lambat kerja yang rugi bos. Jadi antara untung dan rugi tergantung pekerjaannya. Nah, kita nggak tahu saudara, ini pekerja yang rajin atau malas. Ya, kan banyak orang saudara bekerja bukan karena mau bekerja, tapi hanya mau cari uang, betul? Saudara bisa bedakan? Saya akan ulang begini saudara ya. Banyak orang bekerja bukan untuk benar-benar bekerja, tapi semata-mata cari uang. Nah, bisa dibedakan dari mana? Dari mutu pekerjaannya. Kalau mutu pekerjaannya lambat, mutu pekerjaannya tidak rapi, mutu pekerjaannya tidak baik, ya tidak sesuai standar, berarti dia hanya cari uang, tidak cari pekerjaan. Bisa ditangkap maksud saya sekarang? Bisa bedanya? Tapi kalau dia cari pekerjaan, dia akan kerja dengan baik. Itu bedanya saudara. Ya, jadi sama dengan orang Kristen, ya kan? Dia bekerja karena dia cinta Tuhan, dia akan kerjakan dengan baik. Tapi kalau dia bekerja hanya karena upah, berkat dan lain-lain, dia akan kerja ala kadar. Yang penting sudah, yang penting tidak bermasalah. Yang penting ya ala kadar pekerjaan itu. Bisa ditangkap? Oke, misalnya kalau khotbah, ya sudahlah, yang penting saya khotbah, pokoknya kan khotbahnya memberkati. Masalah dia sungguh-sungguh khotbah cari kehendak Tuhan, cari pewahyuan, terserah. Yang penting apalagi sudah pintar khotbah, biasa bolak sana, terus kasih lucu-lucu, orang pasti merasa diberkati, betul. Loh, dari 100, katakan dari ribuan kalimat yang dia katakan dari khotbahnya 1 jam, pasti ada kata-kata yang menjawab orang, tuh, menguatkan orang, amin. Ya mesti ada tuh. Iya. Tapi bagaimana dia di hadapan Tuhan kan hanya dia sama Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu. Saudara, oke, jadi saya bahas ini pekerja, apakah dia bekerja malas atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas, ini orang bos terus mencari pekerja terus, berarti, ya kan? Berarti apa, saudara? Saya nggak tahu ini musim apa juga nggak disebut sama Tuhan. Yang penting punya kebun anggur. Disuruh metik anggur kah? Nggak tahu. Disuruh apa namanya? Bersih-bersih ya nggak tahu. Disuruh nanam ya nggak tahu. Gitu. Jadi nggak boleh diterjemahkan. Ya kira-kira. Nah ini saya paling benci kalau orang udah khotbah kira-kira, saudara. Ya, apalagi terus dia bilang, saya yakin. Ya yakinmu, saya bilang dalam hati ya. Kenapa? Kadang-kadang kan terlalu teoritis, saudara. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi dia bekerja. Nah, yang paling penting adalah saudara, orang-orang ini siap pagi-pagi bekerja. Ini yang luar biasa. Orang-orang ini sudah pagi-pagi sudah pergi pasar menunggu pekerjaan. Luar biasa kalau dilihat dari segi kerajinannya, kesiapannya bekerja. Tetapi saudara dan saya lihat, karena dia pagi-pagi tadi, akhirnya apa? Dia tidak mau bekerja kalau nggak sesuai gaji. Dia tidak mau bekerja kalau tidak sesuai keinginannya. Makanya firman Tuhan katakan, saya sudah sepakat. Berarti ada sepakat itu datangnya dari mana? Nego toh. Nego baru sepakat toh. Aku mau gaji berapa? Mungkin si Tuhan pengembangnya 1,5 dinar. Oh nggak mau. Nggak mau, misalnya minta 2 dinar. Oke, turun lagi, ini naik, ini turun, sampai dari sepakat 1 dinar. Karena nego toh ini. Sudah, berarti kenapa? Banyak orang Kristen, ya, kalau walaupun mereka sudah tekun cari Tuhan, ya, punya kesiapan ibadah, ya dong, kerajinan ibadah, tapi seringkali karakternya nego sama Tuhan. Tuhan, aku taat, apa dapatku? Amin. Kalau aku sungguh-sungguh, berapa lama kau jawab? Amin. Ya, terus apalagi yang parah, Tuhan, kalau kau jawab, aku akan. Amin. Duh, itu kan nego, amin. Loh, ya apa enggak? Coba saudara bayangkan, ini nego enggak? Kalau engkau beri, aku akan. Loh, nego enggak? Mestinya terserah engkau suruh aku, biar engkau enggak beri, aku kerjakan. Beda toh? Aku hanya akan kalau engkau. Berarti Tuhan dulu, baru aku. Ya, Tuhan suruh kerja dulu, baru aku mau kerja, amin. Tuhan beri dulu upah, baru aku mau kerja. Ternyata saudara, walaupun sering kita mendengar khotbah bahwa orang yang bekerja ini sering disalahkan kan, yang dipuji selalu yang jam 5 kan di khotbah-khotbah, benar enggak? Tapi saudara dan saya perhatikan ya, ada hal yang agak berbeda di sini kalau kita lihat ya. Kenapa? Dikatakan dia pergi kerja sesudah nego. Dia masih mau kerja kan? Belum terima upah kan? Bukan upah duluan. Nah, seringkali orang Kristen lebih jelek dari orang-orang ini kan? Upah duluan baru mau kerja, amin. Tuhan jawab dulu masalah saya baru saya mau, amin. Bereskan dulu utang saya baru saya jalan, amin. Duh. Duluan upah dulu baru kerja. Lihat orang ini, saudara, walaupun tidak pernah saudara akan dengar orang-orang ini dipuji dalam khotbah pendeta siapapun. Tidak pernah. Selalu salah. Yang dipuji selalu jam 5 kan? Kenapa? Kerja sebentar langsung terima. Selalu diiming-iming kerja sebentar terima. Makanya pendeta khotbah 2 jam terima duit, teman. Paling lama 2 jam tuh ibadah. Ayo, ada enggak di gereja saudara 3-4 jam? Tidak ada tuh? Paling 2 jam. Siapa lagi? Pujian sengaja 45 menit. Betul, khotbah 1 jam. Wah, 1 jam loh khotbahnya. Terus semua orang mengantar uang, amin. Sak komselnya dipunguti duit, amin. Kumpul-kumpul gini jemaat yang kumpul suruh pungut. Kenapa sih sak komsel dipungut duit?
Zaman dulu, saudara, belum ada aliran-aliran Komsel itu, aliran Bitstone. Saudara tahu? Ya, Bitstone itu apa? Ada ngumpulin duit untuk apa? Untuk tuan rumah, betul? Minimal ada sedikit menggantikan kue yang dia keluarkan, betul? Betul. Kalau zaman sekarang, enggak, saudara, Komsel yang mengeluarkan kue yang tempat yang dipakai untuk ibadah, terus uang dikumpulkan dibawa ke gereja. Betul. Loh, saya sering ketemu, saudara. Ya, setiap kali Komsel pungut duit dikumpulin, dikirim. Lah, orang yang punya rumah kan masih siapin sesuatu. Lebih baik Kristen zaman dulu, saudara, walaupun mereka tidak ngerti yang namanya apa, community of love, community of duit, community KUD apa, tidak tahu saya, saudara. Kenapa? Zaman dulu pendetanya masih cengli. Kenapa dia tahu nih kumpul-kumpul Bitstone? Kan orang harus siapin makanan. Terus ambil persembahan, toh. Persembahan dikasih siapa? Yang punya rumah. Betul? Loh, iya apa enggak? Ayo, yang tahu zaman Bitstone. Kalau sekarang enggak, kumpul, uangnya dibawa ke sana. Saudara, tambah tamak, tambah rakus, tambah enggak cengli. Gitu. Makanya kalau ada gitu-gitu, jangan kasih air minum pun jangan. Kenapa lo? Uang ngantar ke sana, enggak ada subsidinya. Enak, saudara. Bulan 2 bulan lalu saya khotbah di gereja kan. Keras sekali, saudara. Diundang lagi, dipaksa lagi. Pak, tolong ya, tanggal segini ngisi lagi. Rupanya ada orang yang sehat rohaninya. Kenapa? Dikasih firman yang keras, malah ngundang lagi. Ada yang langsung ketakutan. Jangan disakiti jemaat saya, Pak. Kenapa? Jangan sekali-kali Bapak sakiti jemaat. Lebih baik Bapak sakiti Tuhan. Amin. Bapak sekalipun hamba Tuhan, jangan pernah nyakiti anak Tuhan. Lebih baik sakiti Tuhan. Kenapa? Kalau anak Tuhan kita sakiti, dia pindah. Dia tidak akan lagi nyumbang. Dia nggak akan jadi donatur. Betul? Ya kan? Karena disakiti. Tapi kalau Tuhan, dia bersabar, dia panjang sabar. Amin. Jadi sakiti terus Tuhan. Nah, ini cilaka, saudara. Saya nggak peduli. Kalau saya khotbah, saya nggak peduli, saudara. Prinsip saya diundang ke sana itu adalah pertama dan terakhir saya khotbah. Saya akan sampaikan Tuhan punya mau, dia mau terima, tidak usah undang lagi. Enak, tuh, saudara. Supaya kenapa? Nanti jangan saya khotbah, terus Tuhan bilang, tadi ngomong apa? Tuhan penghiburan. Aku suruh ngomong gitu? Enggak, Tuhan. Nah, terus urusannya panjang, saudara. Betul? Dipecat. Bos bisa pindah kerja kita. Ya dong, bos banyak di bumi ini. Saya pun kalau mau masuk lagi ke perhotelan, saya punya, saudara. Tapi kalau bos surga yang mecat, mau kemana? Enggak laku di dunia ini, saudara. Semua tidak bisa terima. Ya toh? Bos maha bos yang pecat, selesai urusannya. Ya, makanya kembali di sini, ya. Ternyata apa, saudara? Walaupun orang ini, ya, dia nego dulu, ya kan? Dia punya syarat. Tapi ternyata, saudara, dia mau lakukan kerja dulu baru terima upah. Amin. Kalau kita upah dulu terus pikir-pikir mau kerja enggak. Amin. Iya, Kristen itu kan banyak gitu, betul. Dikasih, lihat, semakin banyak Tuhan beri kita, semakin kita berpikir untuk tidak melakukan, betul. Betul apa enggak? Saya banyak layani orang-orang kaya, saudara. Ketika Tuhan tegur dia sesuatu, dia pikir-pikir mau lakukan tidak. Kenapa? Dia tidak terikat secara materi, mungkin dia cukup berapa turunan habis. Jadi, ya mau lakukan mau enggak, dia masih pikir-pikir. Ya dah. Tapi kalau orang enggak punya, dia akan bilang, kalau aku enggak lakukan, aku bergantung 100% sama Tuhan. Aku harus lakukan. Ya, makanya sering Tuhan membantu kita supaya taat dengan cara dinolkan semua-muanya. Bersyukur kalau dinolkan semuanya. 0, 0, 0, 0 dibikin. Kenapa? Tinggal ditambah angka 1 di depan jadi banyak sekali. Amin. Daripada 9, 9, 9 dan Tuhan kasih 0 di depan, habis cuma 0,9 apa nilainya. Betul? Benar, makanya Tuhan bilang apa? Allah bekerja, turut bekerja dalam segala perkara. Baik kita diproses, kita dibiskinkan, kita diperkaya, kita diberkati, kita dipersulit, semua Allah bekerja di dalamnya. Tinggal gimana nangkepnya. Betul. Kalau sudah kita nangkep bahwa semua tujuannya baik, aman toh. Aku tahu tujuanmu baik, Tuhan. Aku belum ngerti, tapi pokoknya aku tahu engkau baik. Selesai kan? Jadi lebih adem matinya. Betul. Lebih adem. Saudara saya ngalami kan. Kemarin saya baru pulang dari Jawa Tengah, ya. Kan yang saya udah pernah cerita beberapa bulan lalu kan, yang kita punya persekutuan di Jepara kan ditutup. Saudara, jadi musuh makanya Tuhan bilang apa? Antikristus datang di antara kita, bukan dari luar. Betul? Bukan dari agama lain antikristus. Dari orang Kristen itu jadi antikristus besok. Saudara, terus enggak ada dong. Terus saya bilang, Tuhan gimana ya Tuhan? Begitu banyak umatmu ingin datang, begitu banyak umatmu ingin beribadah. Terus tempatnya enggak anak. Ya, ada satu persekutuan yang dulu sering ngundang saya. Ya, persekutuan itu ruangannya besar, bisa nampung hampir 200 orang. Ya. Saya sudah tidak mau lagi pelayanan di situ. Saudara, sudah berapa tahun saya terhadap diundang, saya males karena pernah dia telepon saya, pengurusnya. Pak Hasan bisa enggak tolong ganti jadwal?
Ya, rupanya ada pembicara lain yang diundang untuk ngisi tanggal yang lain yang kosong, tidak bisa. Dia cuma bisa di tanggal yang sudah ada jadwal saya. Saya langsung bilang, udahlah gini aja dah. Batalin aja jadwal saya. Ya. Nah, tiba-tiba saudara kemarin saya mampir di Kudus, dikasih tahu, ya. Kok itu lo mau nggak tempat itu pakai? Tempat itu sudah berizin, saudara. Persekutuan yang sudah dikeluarkan izin oleh pemerintah. Jadi resmi izinnya dari Pemkot bahwa itu boleh dipakai untuk persekutuan, untuk pembinaan iman. Jadi semua sudah lengkap, izin sudah ada semua. Jadi nggak akan ada masalah. Tempat parkirnya luas. Ya, ternyata saudara, anggota tim kami yang di Kudus itu adalah ponakannya. Jadi itu milik enceknya, papanya punya saudara. Saya bilang dari dulu kau ngomong, kau punya encek yang punya. Kenapa saya kenapa kau bikin kita luntang-lantung begini? Ya, jadi mulai bulan Juli kita buka lagi di Kudus. Jadi kan Jepara Kudus dekat. Ya, jadi mereka yang di Jepara bisa datang ke Kudus. Kemudian radionya juga kita sudah hubungi, bisa. Ya, siaran di situ. Jadi mulai nambah ya, banyak mujizat bulan ini Saudara. Jadi betul, seperti kemarin di Semarang waktu saya siaran kan, sudah bahkan ada yang telepon. Pak, saya selama ini tidak bisa tidur nyenyak, selalu terbangun, tidur sebentar terbangun. Oke, kita doa. Bapak di surga, kenapa ibu ini seperti ini? Tuhan bilang dia pernah digebuk. Dihajar, jadi trauma, sering bangun kaget. Saya bilang, Bu, saya dengar kata dipukul, langsung kedengeran semua dong, saudara ya. Iya, saya pernah dipukul. Nah, oke, kita doa sekarang. Berarti ibu punya trauma. Setiap tidur itu selalu trauma karena dihajar, saudara. Ya, saya nggak sebut diajar sama siapa di radio kan nggak boleh. Oh, kok diajar? Nggak boleh, saudara. Jadi ada hal yang dibatasi. Jadi orang lihat toh, jawabannya akurat. Enggak, ya, ibu enggak bisa tidur. Ya, mungkin ibu banyak pikiran. Gitu. Kan jawabannya orang jadi enggak tahu saya kenapa. Betul? Ya, ibu berusaha banyak berdoa supaya tenang. Dia enggak tahu, ada trauma kan di hidupnya dia. Terus yang siaran di radio juga bulan kemarin kan. Pak, saya katakan, sampai hari ini Tuhan tidak tolong saya, bertahun-tahun saya punya kesulitan keuangan. Nah, ya kita doa. Bapak di surga, kenapa? Ibu ini seperti ini, Tuhan bilang dia berharap ke saudaranya. Saya bilang, maaf ya, ibu berharap ke saudara. Betul, Pak. Saya sakit hati, tidak ada satu saudara saya bantu saya. Nah, tadi katanya minta sama Tuhan. Buktinya sekarang kenapa? Ngarep ke saudara-saudara kan? Betul? Iya, Pak lah. Kalau dia ngarep ke saudara, Tuhan ya harap sana saja. Betul, aku tidak kengangguran kok. Aku tidak diminta kok, aku tolong-tolong. Amin. Betul. Waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, apa dia bilang? Lukas, ya toh, sini, Petrus, ini semua dia panggil terus. Kamu kumpulkan orang buta, tuli, begitu? Enggak. Orang-orang itu yang mencari dia kan? Betul apa ya? Iya apa betul? Apa pernah enggak ada firman bilang di 4 Injil itu? Maka Tuhan menyuruh, ya toh, Petrus sini kumpulkan orang buta. Ya toh, Yakobus kumpulkan orang tuli, begitu? Ya. Mereka yang cari Tuhan. Betul apa ya? Mereka yang pergi cari kan? Coba lihat waktu orang buta teriak, "Tuh, Yesus anak Daud, kasihani aku." Dia suruh diam, "Tambahkan Yesus anak Daud." Akhirnya Tuhan bilang, "Panggil dia," betul? Disembuhkan kan? Jadi ada usaha toh. Bukan Yesus yang turun cari iseng-iseng. Tuhan tidak akan ngangguran di surga, betul? Betul, kita seringkali menganggap kita ini terlalu istimewa di mata Tuhan karena pelajaran engkau berharga di mata Tuhan. Sehingga karena kita saking berharganya, kita anggap Tuhan tidak ada harganya cari-cari kita, men. Coba ayo ibu-ibu sini yang dulu, yang sudah nikah. Kalau engkau diuber-uber terus sama pacarmu, engkau diuber terus, engkau sendiri tidak pernah balas telepon dia di mana, apa. Kira-kira cowok itu menguber terus tidak lama-lama? Paling dibuang, ditinggal, amin. Dia sombong, emang perempuan cuma satu, amin. Loh iya dong. Mestinya kalau diuber kan balas telepon ya. Loh iya dong, mesti ada gitu. Iya apa enggak, ayo ibu-ibu. Apa pokoknya dia telepon ya aku enggak balas. Kapan dia mau telepon ya aku angkat. Enggak ya aku enggak telepon. Bisa terjadi? Nikah? Bisa nikah? Enggak. Saudara, lah seringkali kita sama Tuhan gitu toh. Betul, kita enggak cari dia tapi pokoknya engkau tahu semua yang aku minta kirim. Cuman bilang enggak kengangguran, amin. Sombong ya orang Kristen ini seringkali, saudara. Betul? Oke, jadi apa? Kita seringkali lebih buruk karakternya dari pekerja yang awal pagi, betul? Kenapa? Pekerja ini walaupun masih nego-nego tapi mau kerja sebelum ada upah, amin. Seringkali orang Kristen sudah dikasih upah pun tidak jadi kerja, amin. Iya dah. Kalau dulu Tuhan kalau kau jawab, aku akan, sudah dijawab lupa. Sering saya ketemu seperti itu, saudara. Sangat sering. Contohnya salah satu pabrik, saya nggak sebut di lokasinya, ya. Itu pabrik kan angker. Karyawannya sering siang-siang pun kerasukan, tapi nggak pernah masuk TV, memang nggak pernah masuk koran karena itu kan ditutupi supaya nggak ribut ya. Nah,
Sudah panggil pendeta 2 nih. Pergi sana tengkang-tengking nggak bisa, saudara. Tetap aja malah tambah kerasukan lagi, lebih banyak yang kerasukan. Ya, terus teman yang kenal saya bilang, Pak Hasan itu loh, teman saya punya pabrik kok terus-terusan begini. Sudah mengundang si A sama si B nih. Tapi nggak bisa, Pak. Oke, kita doa. Tuhan, kenapa pabriknya seringkali karyawan kerasukan? Tuhan bilang, dulu dia janji sama aku, kalau aku punya pabrik, aku bikin persekutuan, Tuhan. Sudah berdiri pabriknya besar, bertahun-tahun nggak pernah bikin persekutuan, saudara. Berarti apa? Banyak orang Kristen lebih jelek dari pekerja yang awalnya. Walaupun dia akhirnya ngomel, kenapa? Kami kerja dari pagi, betul. Tapi positifnya dia mau kerja dulu baru terima upah. Kalau kita seringkali terima upah dulu baru mau kerja, yang lebih parah sudah terima upah, nggak mau kerja. Amin. Ya tak? Sering gitu karakter orang Kristen. Saudara. Makanya bersyukur kalau saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan lewat masalah dan problem, lewat pergumulan, lewat keadaan yang buruk, supaya itu yang merubah hidup kita. Ya, kalau saudara lihat saya sekarang bisa khotbah, ya karena saya sudah dirubah Tuhan. Dulu saya nggak peduli orang, mau mati, Anda ada urusan. Kenapa? Prinsip saya lahir sendiri-sendiri, kecuali anak kembar, betul? Semua lahir sendiri tuh. Betul, walaupun di rumah sakit semua lahir sendiri tuh. Nggak mungkin brojor 3, 4, nggak mungkin sendiri-sendiri tuh, kecuali kembar. Betul? Mati juga sendiri bisa tuh. Iya, lahir sendiri, mati sendiri, kenapa nggak hidup sendiri-sendiri aja? Bisa gitu, saudara. Ya, Tuhan rubah saya, Tuhan bilang, aku sayang kamu. Bisa enggak kamu sayang orang lain? Ya diajar Tuhan, aku sayang kamu. Dengan kasih yang aku berikan kepadamu, masuk hatimu, bisa enggak kamu salurkan ke orang lain? Diajar gitu, saudara sama Tuhan. Ya, baik. Jadi kita lihat lagi, yuk, kita lanjutkan. Ya, kira-kira pukul 9, ya keluar lagi, dan lihatnya lagi orang lain menganggur di pasar. Berarti apa? Dia pergi ke tempat yang sama, loh. Dilihatnya lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada Bapak, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang panas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun Nah, coba lihat yang jam 9 ini. Ternyata yang jam 9 ini baik artinya, saudara. Kenapa? Pergilah kamu. Dan dia pergi, dia tidak tanya, Seda, upai piro, wani piro, betul? Dan dia langsung pergi. Berarti lihat apa, saudara? Yang jam 9 ini, orang yang mencari pekerjaan. Bukan hanya mencari upah. Kenapa? Yang penting aku kerja yang layak, nanti upahnya berapa? Buktinya yang jam 9 ini kan enggak ngomel waktu dikasih upah, betul? Yang ngomel yang paling awal, loh. Hanya dia yang ngomel kan, yang jam 9 tidak ngomel, betul? Berarti karakter yang jam 9 ini baik. Kenapa? Dia bekerja untuk pekerjaan, masalah upah terserah bos. Loh, sering kita Kristen ini, Tuhan, aku mulai sekarang doa, kapan dijawab? Amin? Belum mulai wis tanya kapan dijawab, amin? Loh, coba saudara sekarang, belum mulai berangkat, mulai mikir kapan sampainya. Bisa? Loh. Petani belum mulai nanam, mikirkan kapan panennya, bisa enggak? Tanam sih, baru mikir panen. Lah belum nanam masih semak belukar mikir panen, amin. Itu kan masa percepatan, Pak. Nek semak belukar panennya apa? Betul? Mau nak duri kan? Saudara, lihat, orang yang jam 9 ini orang yang baik, saudara. Orang-orang yang bekerja untuk pekerjaan. Terserah upahku berapa. Nah, orang Kristen Tuhan seringkali berharap orang Kristen itu punya karakter seperti ini. Ya, kita cari saja Tuhan. Ya cari, jangan pikir Tuhan sudah sekian tahun bertobat. Kubandingkan hidupku dengan temanku, kubandingkan hidupku dengan kakakku, dengan saudaraku, dengan misanku, dengan. Nah, mulai banding-banding. Padahal saudara, Tuhan menciptakan saudara dan saya tidak ada yang sama di muka bumi, betul? Betul, dibuktikan kan 5 miliar manusia sidik jari nggak ada sama, betul? Coba bayangkan 5 miliar nggak ada sama, bayangkan. Tuhan tuh repot nggak ciptakan yang sama sekali nggak ada samanya. Ya. Loh, kalau sama semua kan gampang ciptakannya. Tapi saat tidak ada satu pun yang sama. Bayang, mikir tuh. Betul? Tiap orang ngandung Tuhan ciptakan jarinya harus berbeda sidiknya. Coba bayangkan Tuhan sibuk setengah mati, amin. Ya kan? Diperiksa dari sekian 5 miliar, ini berarti tidak boleh sama. Dibikin baru terus ruwet enggak? Ya, tapi Tuhan tidak pernah bosan. Maka karena sudah akhir zaman semua sidik jari sama, tidak ada tuh sampai hari ini, betul? Ya, Tuhan tetap bekerja kan? Amin. Pupil mata juga tidak ada sama kan? Sekarang kalau saudara pergi-pergi ya, kayak ke Israel atau pergi mana-mana kan, begitu masuk saudara disuruh lihat itu, kamera cekrek pupil mata. Tidak cukup sidik jari aja, tapi pupil matanya. Itu dari situ juga enggak ada sama, aneh itu saudara. Padahal kalau kita lihat mata-mata sama aja ya, hitam bundar, tapi ternyata tidak ada yang sama saudara. Betul, luar biasanya Tuhan. Bayang setiap kali seorang ibu mengandung, Tuhan memikirkan sidik jarinya nggak boleh sama, matanya nggak boleh sama. Coba bayangkan repotnya saudara. Amin. Tapi kita tidak pernah mikir gitu. Kenapa? Kita mikirkan masalah kita aja, amin. Terserah Tuhan sibuk kayak apa, yang penting dia harus sibuk ngurus masalah saya, amin.
Itu kasihan Tuhan saudara. Ya, oke, lanjut lagi yuk. Kira-kira pukul 12, pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Berarti lihat, yang jam 9, 12, jam 3 ini orang-orang baik. Orang-orang yang bekerja untuk pekerjaan, bukan untuk gaji. Saudara, bisa nggak? Kadang-kadang kita kan berpikirnya selalu apa? Upah. Kita berpikirnya, nek wis sekian lama dapat apa? Nek sekian lama apa? Kira-kira dikasih cocok nggak sama Tuhan? Misalnya, Tuhan, udah 15 tahun loh, kok sama aja rasanya hidup ini, nggak ada mendatar, bahkan menurun, nggak ada naiknya, ya tak? Coba, dia bekerja, pokoknya dia kerja. Dia nggak ada nego upah loh, saudara, nggak ada nanya upah. Betul ayat ini bilang? Nggak ada loh, pergi juga lah kamu dan mereka nggak ada sih itu bos. Ya wani piro kau niku? Ya nggak ada, dia pergi. Saudara. Dan saudara lihat di akhir cerita ini, hanya yang awal saja yang komplain, ngomel. Betul? Yang jam 9, 12, 3 nggak ada ngomelnya. Betul? Nah, apakah ada banyak orang Kristen punya karakter seperti ini? Tidak. Kenapa? Tuhan, ya dah, nek aku suruh begini, aku dapat apa? Nek aku suruh begini, terus piye? Sering kita tanya dulu, sering saya ditanya, ya misalnya kalau kita doa, kemarin juga ada satu orang punya masalah, saudara, dia ditinggal oleh suaminya, baru punya anak bayi ditinggal sama suami, baru anaknya masih bayi, ditinggal, udah berantem, saudara, heran nih bayi jadi juga walaupun berantem, gimana kisahnya nggak tahu saya juga ya, karena itu satu-satunya yang tidak bisa hanya dengan doa, harus iman dan perbuatan, amin, amin, iya tuh. Nggak ada bayi, saya doa tenang aja, suamimu di mana? Lagi di Malaysia pak, nggak pulang, lo nggak bisa hamil ibu ini, amin. Amin. Dia pakai doa atau ya enggak bisa, amin. Kok diam bingung sih, sudah tua begini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kembali ke sini yuk. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir ya. Jadi kita yang jelas jadi 9, 12, 3 baik. Bekerja buat pekerjaan. Masalah upah biar bos yang atur. Jadi ada penyerahan, ada apa? Ketaatan, ada motivasi. Bekerja bukan semata-mata upah, tapi bekerja untuk menunjukkan prestasi, bekerja untuk menunjukkan hasil kerja. Masalah nilainya nanti bos yang nilai. Masalah upahnya bos yang kasih upah. Betul? Bisa enggak kita? Yang penting saya cari Tuhan dah. Betul? Masalah Tuhan nanti angkat saya, tinggikan saya, berkati saya, terserah tangan Tuhan, terserah haknya Tuhan. Jangan Tuhan, wes 10 tahun tekun, udah tobat, betul? Temanku enggak tobat malah lebih kaya. Betul, sering enggak kita ngalami seperti itu, ngeliatin terus apa? Dia enggak gereja-gerejaan ya suge, ya toh. Kita gereja terus enggak suge-suge, amin. Loh, jujur aja. Malah pendetanya tambah suge, amin. Ya iya, toh kan butuh duit terus betul. Dari jemaat yang susah pun dia minta uang, amin. Pokoknya datang tabur, makan bayar, amin. Loh, ya toh pengajarannya gitu ya, apa enggak? Orang ada departemen sosial aja bisa kasih makan gratis, betul? Betul, ibadah 2 jam tagih uang, betul? Kadang 2 kali sebelum firman sekali, nanti sudah firman nagih lagi. Ada orang makan 2 kali bayar? Tetapi enggak cengdi, betul? Tapi ya orang Kristen ini saking begonya, dibego-begoin ya dia terima. Kenapa? Karena dia bego. Kalau dia pintar, dia ngerti saya dibego-begoin ini. Digomblohi aku, dihapusi, dibocoi, amin. Nah, orang bego nggak tahu dibocoi, betul? Betul apa enggak? Orang pintar tahu aku ini dibohongi. Aku dimanfaatkan. Saudara, saya sudah sekian kali sekian tahun saya diproses Tuhan, saya dimanfaatkan, terus dimanfaatkan, lama-lama saya ngerti. Ya, lama-lama saya ngerti, saudara. Ya, kita bikin persetujuan gini sudah rame, di rumah jadi gereja. Ada. Saudara, makanya sekarang pokoknya udah ada arah-arahnya mau jadi gitu, saya tendang, saudara, nggak kamu tahu. Karena kita nggak boleh jadi gereja, visi kita cuma persekutuan. Ini kursus nggak boleh jadi sekolahan. Saudara, tapi Pak, kalau kita jadi gini kan, kita nggak bisa ambil perpuluhan. Otaknya uang mulai, saudara. Kalau gini kan nggak ada perpuluhan. Jadi kalau kita bikin gereja kan ada perpuluhannya. Loh, kita ini mau melayani atau mau invest? Kalau invest, tak apa-apa kita keluar uang dulu, itu kan udah banyak yang gereja. Mulai kita terima uang, amin. Itu kan jahat otaknya, betul? Saudara. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang lihat yang terakhir jam berapa? Jam? Yuk kita lihat sekarang ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat ke-6. Oke. Kita kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Lalu katanya kepada, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepada, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun. Lihat saudara, ternyata dia pergi ketemu lagi orang. Kita nggak tahu orang ini pergi ke pasar jam berapa, kita nggak tahu.
Ya, apa sesudah sore dia baru pergi, kita nggak tahu. Apa dari pagi dia pergi, cuma pas si bos ini datang dia lagi nggak di tempat, kita nggak tahu. Ini jadi nggak boleh ada penafsiran. Ya, saya paling benci kalau orang sudah bilang pasti, saudara. Ya, tidak boleh sesuatu kesimpulan ya diambil bukan dari fakta. Ya, suatu kesimpulan tidak boleh diambil dari asumsi. Kalau di ilmu hukum itu tidak boleh, tidak ada aturannya. Suatu kesimpulan harus diambil dari kumpulan fakta. Lah, kita nggak tahu. Buktinya kan dia jam sekian keluar nggak ketemu orang ini, keluar lagi ketemu. Lah berarti orang ini kemana kita nggak tahu, jam berapa datang nggak tahu. Tapi yang jelas kalau saudara dan saya perhatikan, yang ditanya, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang? Berarti ada kemungkinan waktu dia, kenapa kamu? Berarti apa? Tuhan ini tahu mereka ada di situ juga kan sepanjang hari. Mungkin satu nggak tertarik kerja. Tuhan ini lagi nawarin kerja, dia lagi di situ duduk-duduk, mungkin lagi sibuk dibahas apa, misalnya apa siapa jadi presiden, Prabowo kah atau siapa, mungkin diskusi serius betul, sehingga ini bosnya lihat mungkin lagi serius sekali nggak diganggu, bosnya ambil yang tertarik aja pergi kerja, kita nggak tahu. Intinya banyak yang kita tidak tahu loh, jadi nggak boleh sok tahu betul. Nah, tapi yang menarik saudara dan saya perhatikan, kata mereka, karena tidak ada orang mengupah. Berarti selama sehari penuh itu ya, Tuhan ini tahu kan bahwa mereka sepanjang hari di sana. Sepanjang hari nggak ada yang upah. Berarti apa, saudara? Ya mereka tidak ada yang, mungkin pekerjaan ada tapi nggak ada upah. Mungkin sukarela semua ini. Bisa? Lah, kalau saudara kerja sukarela ada tanggungan di rumah, siapa mau, amin? Betul? Anak muda mau. Kenapa? Masih tanggungan orang tua ada. Makanya zaman sekarang banyak anak muda. Saya punya teman pun, saudara, itu sampai suami itu mau muntah, saudara, jengkel sama dia. Kenapa? Pagi ikut menara doa pagi, sudah siang dijemput sama suami, pulang istirahat, nanti sore pergi lagi. Sehingga apa? Suaminya cuma antar jemput dia pulang gereja, padahal dia nggak digaji serupiah pun oleh gereja itu. Sehingga suaminya muntah, alasannya saya pendoa. Saudara, loh kamu kan ibu rumah tangga, punya tanggung jawab di rumah. Engkau bukan full timer. Tapi karena dia, nah itulah saudara, orang Kristen ini banyak dibohongi dengan apa? Pujian. Memang kamu pendoa yang hebat, bangga dia. Walaupun gratis, amin. Amin. Terus apa? Lebih enak dia pergi doa daripada ngurus suami dan anak, betul? Sehingga suaminya mau larang gimana? Kenapa? Takut sama Tuhan loh, dia pergi berdoa, bukan pergi shopping, betul? Tapi dia nggak urus rumah akhirnya. Dan 2 tahun lalu suaminya mati duluan. Dia sampai hari ini masih sehat walafiat. Karena enak suaminya, saudara. Suaminya sampai cerita, pagi aku antar, siang aku jemput, pulang ke rumah nanti pergi lagi. Tiap hari seperti itu, saudara. Alasannya pendoa utama. Hamba Tuhan senang mempekerjakan orang gratis. Betul? Alasannya apa? Kalian kalau melayani harus murni. Tapi kenapa? Dia pungut persembahan terus. Kalau murni tidak ada persembahan dong. Kan orang bego makanya gampang dibohongi, saudara. Kita makan pujian, bukan makan uang. Sampai saya tegur dia. Cik, ya sudahlah. Saya bilang kan lebih banyak di rumah. Saudara pikir ngurusi rumah tangga itu tidak berharga di mata Tuhan? Ada ayatnya kan, wanita yang cakap mengurus? Loh, ada ayatnya. Itu ada hitungannya juga, bukan cuma begitu doa. Saudara, dia lupa fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Dia sebagai ibu rumah Tuhan. Saudara, ajaib, betul? Tidak ada tuh di KTP kerjaannya ibu rumah Tuhan, betul? Goblok, saudara. Ya suaminya mati makanya karena keras ini perempuan, saudara. Keras yang minta ampun, saudara. Ya, ini memang salah. Kenapa? Wanita itu kan mestinya progesteronnya yang kuat. Nah, ini testosteronnya yang kuat, saudara. Jadi laki beneran dia sebenarnya. Ya, cuman beda kelamin juga, tapi seluruhnya adalah laki. Ya, enggak boleh. Kenapa? Gereja senang mempekerjakan orang gratis. Ya, zaman sekarang kan gitu, kalau mulai pekerja yang digaji disingkirkan, ambil yang full hard. Enggak mau yang full timer. Gratis sehingga uang enggak keluar, masuk tok. Ya, makanya terjadi penyakit sembelit semua, amin. Masuk tidak bisa keluar, betul? Makanya kalau keluar baunya minta ampun, busuknya, betul? Karena coba saudara bayangkan, pernah nggak panas dalam 3 hari tidak pergi belakang? Waktu keluar baunya wangi nggak? Itu super busuk, betul? Ya sama kayak gitu, saudara. Ya, oke. Jadi kita lanjutkan dulu, yuk. Berarti kalau dari kalimat di sini, saudara perhatikan, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang? Berarti Tuhan ini tahu, betul? Loh, kalian dari pagi terus sepanjang hari di sini. Ya. Nah, sekarang yang menarik apa? Tidak ada orang yang mengupah kami. Tak ada yang upah. Jadi, lah, kalau kami disuruh kerja tidak ada upah, ya keluarga kami piye di rumah, istriku akan nyanyi kalau pulang dapat uang, betul? Coba di sini ibu-ibu ada nggak senang kalau suaminya pergi-pergi tidak ada uangnya? Senang?
pergi aja. Gimana Pak? Biasa. Gitu. Seneng enggak? Mending duduk manis di rumah Pak. Amin. Iya dah. Kalau pergi ini loh hasilnya pasti glory, glory, haleluya. Amin. Terus kunaikan syukur. Iya dah. Mulai segala puji bagi Tuhan. Amin. Iya. Lihat. Karena tidak ada yang mengupah. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga yang masuk Lihat. Jadi ternyata yang saudara terima upah pertama siapa? Yang paling belakang toh, yang kerja jam 5 toh. Bukan yang pertama toh, aturannya yang biasa, ya kerja dari awal dia yang pertama upahnya, betul? Ternyata saudara jangan pernah berpikiran gini ya. Orang Kristen yang lebih senior, lebih tahu Tuhan, lebih mungkin kelihatannya selalu sering di depan baca pengumuman warta, mungkin apa. Itu di mata Tuhan lebih berkenan. Hasil pekerjaannya belum tentu. Belum tentu. Oke, lihat. Kemudian datanglah mereka yang masuk sangka ya ini, mereka akan mendapat lebih banyak, tapi mereka akan menerima masing-masing satu. Lihat, yang komplain cuma mana? Yang terdahulu loh. 9, 12, 3 enggak ada komplainnya. Betul? Jadi, saudara, kita mau lihat yang menarik adalah apa? Orang Kristen banyak siap menjadi pelaku firman. Orang Kristen banyak ibadah rajin, ibadah pokoknya dia itu berapi-api sama Tuhan. Tetapi karakter yang Tuhan cari di dalam orang itu adalah kembali yang tadi. Betul? Jangan nego sama Tuhan. Kuncinya. Betul? Betul? Seperti yang tadi saya cerita, ibu ini kan suaminya pergi. Jadi waktu saya ketemu, tiba-tiba saya bilang, maaf ya. Tadi waktu salaman saya dengar kata, Papa, apa ya? Saya nggak ada masalah dengan papa saya, dia bilang. Tapi saya terus dengar Papa. Suami saya, Pak. Suami saya pergi, Pak. Nggak pulang. Terus saya bilang, saya saksikan ada rumah tangga yang 14 tahun suaminya minggat sama perempuan lain, terus bertobat, kemudian melayani Tuhan. Ada. Saudara, terus saya saksikan lagi ada 5 tahun, saudara. Ya hilang tanpa bekas, tidak ada dikira dia mati kecelakaan, entah di mana dikira dia mati, ya. Istrinya ini mungkin sudah mati 5 tahun, tidak ada kabar apapun dan tidak ada orang pernah ketemu dia. Ya. Jadi, waktu ketemu Pak, suami saya 5 tahun nggak pulang. Oke, kita doa, Tuhan, kalau dia masih hidup, utus malaikatmu yang kuat, seret dia pulang. Saudara, 1 bulan kemudian dia terima telepon dari suaminya. Ternyata suaminya kerja di Timur Tengah 5 tahun, tidak ada kasih kabar. Dia bilang, aku mau pulang ya. Udah pulang, udah rukun kembali. Jadi, saudara, waktu saya saksikan dia bilang, jangan terlalu lama Pak. Saudara, ini tipe-tipe pekerja yang begini, saudara. Betul? Dia hitung loh, nek pagi gini aku kerja sampai jam 6, upahku harus cocok, kan? Saudara, tipe-tipe orang yang terserahlah Tuhan waktumu kah? Amin. Kenapa? Karena kita seringkali ngundang itu bukan orang membawa berita baik, tapi supaya ngangkat gengsi kita dari gereja lain. Gereja lain ngundang dari mana? Lokalan. Kita ngundang dari luar negeri. Ya dah. Wah, ya, itu untuk apa? Kebanggaan dan kesombongan pribadi. Ya, dan itu tidak sehat, saudara. Saya nggak pernah tertarik dengar pendeta khotbah yang hebat-hebat. Pendeta desa pun kalau dia dipakai Tuhan, khotbahnya juga luar biasa. Ya, bukan peristiwa khotbah, tapi firman yang dikhotbahkan itu yang penting. Nah, baik. Nah, kita lihat lagi sedikit ya sebelum kita selesai, ya. Lihat ayat di sebelahnya. Ketika mereka menerimanya, 11 mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Loh, lihat saudara. Padahal tadi nego cocok gaji anunya tuh. Betul. Kenapa dia bersungut-sungut? Karena dia membandingkan dengan yang lain. Betul? Iya toh? Nah, sekarang lihat. Kalau sekarang tidak ada yang kerja jam 5. Dia bersungut-sungut enggak? Nah. Kenapa? Enggak ada perbandingannya toh. Loh, kita kerja lihat coba. Nih ayat 12. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik. Dia keberatan sama yang jam berapa? Jam 5, jam 9? Enggak toh? Tak keberatan ternyata saudara, ya. Jadi seringkali kita saudara? Kenapa kita sering tidak bisa mengucap syukur? Karena kita melihat orang lain. Jujur aja. Jujur saja saudara. Ketika kita sudah mulai melihat orang lain, kita nggak bisa bersyukur. Karena yang selalu kita bandingkan orang lain yang lebih baik keadaannya daripada kita. Kita jarang perbandingkan diri kita dengan orang yang lebih buruk keadaannya. Betul apa enggak yuk?
Pernah nggak bilang, Tuhan terima kasih, walaupun saya seperti ini ternyata ada yang lebih buruk. Jarang kan? Selalu. Kenapa yang itu lebih gampang? Kenapa yang itu lebih cepat? Kenapa itu nggak beribadah kok? Selalu yang lebih baik kan? Dia iri, dia bersungut-sungut, dia tidak berterima kasih. Walaupun itu jumlah itu yang dia minta kan? Dan dia diberi. Tapi tidak berterima kasih karena ada yang dia bandingkan. Ada perbandingannya dengan orang lain yang jam 5 itu loh saudara. Nah, sering saudara dan saya nggak bisa bilang ban-ban kamsia Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena ada di tanpa kita sadar, kita bandingkan dengan orang lain. Saudara, kenapa? Karena kan Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak yang... Kenapa pergaulan yang buruk tidak bisa dirubah oleh orang-orang baik? Aneh kan? Loh, coba lihat. Kalau kenapa Tuhan bilang, kenapa firman tidak bilang pergaulan yang buruk bisa dirubah bila ada orang baik yang masuk? Ternyata tidak. Orang baik kalau masuk di situ bisa rusak. Kan gitu kata firman. Makanya saya ngerti daripada saya nanti pulang pusing, akhirnya saya nekat. Tuhan bilang nggak boleh terima, saya terima. Kenapa lu? Hamba-hambamu yang lain boleh terima kok, aku nggak boleh. Kok enak aku sendiri yang susah? Karena kan begitu lama-lama melawan. Kenapa? Karena lihat contoh-contoh. Wis, lebih baik aku nggak bergaul. Kenapa? Supaya nggak denger-denger, aman, saudara. Ya kan? Enak kan kalau begitu supaya selamat gitu loh saya. Karena kenapa? Saya tahu lama kalau saya tiap hari dengar begitu lama-lama juga saya goyah. Saya nggak merasa saya orang kuat, saudara. Saya tahu saya bisa lemah suatu hari. Coba dengar semua yang baik kan? Coba saudara, tiap hari saudara dengar di gereja kesaksian yang indah-indah. Saudara kira-kira tambah pahit atau tambah percaya Tuhan? Jujur aja. Coba saya 3 tahun bergumul saudara dijawab. Ada lagi saya baru 3 bulan dijawab saudara. Mulai pikir saya wis pirang tahun. Tambah pahit pulang, betul? Tambah pahit. Tiap dengar bukan bersuka cita, tambah sakit. Kenapa dia begitu? Kenapa aku tidak seperti itu? Terus tambah seperbandingan lama-lama pahit hati. Makanya jaga hati-hati saudara. Ya, hal-hal seperti itu kita bisa sangat pahit sama Tuhan. Oke, lihat lagi kembali yuk. Ya, yang menarik ya. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap. Bukankah kita telah sepakat sedinar se? Jadi saudara, Tuhan menetapkan kata sepakatnya. Lah engkau sudah mau segitu toh. Ya sudah aku kasih segitu apa lagi? Yang kau maunya segitu kok. Berarti apa saudara? Di sini juga kita diajar Tuhan apa, saudara ya? Tuhan sebenarnya mau memberi lebih. Betul? Buktinya yang jam 5 ini kerjaan 1 jam dikasih 1 miliar sama. Sebenarnya mau dikasih tapi kita sering membatasi dikasih lebih dengan menetapkan sebuah permintaan. Saya sudah sering saksikan ya, satu orang pas hari itu ya minggu pagi kan dia sama kakaknya kami antar pulang ya sama yang di persekutuan sama Pak Tobing sama istrinya, terus mereka ikut berdua juga sama kalian ngantar saya ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong apa? Rumahmu besar Ci. Rumahmu besar Ci. Iya Pak Sen, saya mau pindah rumah. Saya sudah habis kontrak mau pindah rumah. Tuhan bilang rumahmu besar. Uang saya cuma segitu Pak Sen. Tuhan bilang rumahmu besar. Saya ulang keras saudara. Tapi uangku cuma segini. Lihat, tetap dia jawab uang saya cuma segini. Saya bilang Tuhan bilang Ci rumahmu besar. Sekarang cari yang besar. Cari sih cari, tapi pakai otak loh. Saya bilang Tuhan bilang besar. Kenapa saya berani sampaikan? Karena seringkali saya disuruh sampaikan hal yang tidak masuk akal. Kalau dulu saya takut. Dalam arti saya sering tanya, opo tenanan daiki Tuhan. Nek enggak kau bikin aku malu, betul? Kenapa? Nubuatan kalau enggak terjadi, orang akan nyalakan kita. Kalau terjadi, orang akan lupakan kita juga. Itu saudara, barang orang ingat. Saudara terus terang saya bilang, jarang. Ya, enggak ada untungnya sebenarnya punya nubuat. Malah ruginya yang banyak. Kenapa? Tidak terjadi dia akan ngomongin kita jelek. Terjadi dia enggak pernah akan ingat ke kamar kita yang nubuat. Enggak pernah saudara, banyak saya. Ya. Saudara, kemudian yang terjadi. Ya. Ketika mau deket habis kontrak, ya dia kan kerja, ya dia kerja asuransi, tapi disuruh bisnis properti, dia beli rumah yang gede 2 lantai, dan terjadi yang Tuhan bilang rumahmu besar. Waktu peresmian rumah saya yang khotbah, dia bilang Pak Sen, Bapak yang khotbah ya, saya masuk rumah baru yang memang besar. Kita masuk memang gede rumahnya, saudara 2 lantai besar. Nah, terus dia cerita, dia saksian dulu kan. Waktu kami pulang doa malam, Pak Hasan bilang rumah saya besar. Saya nggak percaya. Kenapa tabungan saya cuma 300-400 juta, dapetnya Pondok Chandra, sedangkan ini miliaran. Ya dah, yang rumah yang sekarang ditempati. Saya bilang enggak. Terus saya pulang cerita sama suami saya dan mertua saya, karena mertua perempuannya ikut dia. Dua-duanya terbahak-bahak.
Kenapa? Itu pendeta cuma bikin kamu seneng. Ya itu pendeta ya, ngomong gak enak saudara ya. Tapi akhirnya, ya inilah rumahnya. Tapi saya kagum. Ibu mertuanya langsung maju. Saya minta maaf Pak. Memang waktu dengar saya tertawa. Tapi saya minta maaf. Kenapa saudara? Kita seringkali hidup persis seperti pengerja jam pagi itu. Kita yang tetapkan. Sedihnya dia bilang, kamu minta segitu, itu sudah apa lagi? Padahal Tuhan bilang apa? Dia tanya di bawahnya, yuk. Ya. Iya. Ayat ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah kamu karena aku murah? Loh, saudara. Sebenarnya kalau dia enggak otot-ototan sama bosnya, dia bisa dapat lebih. Karena bosnya juga bilang, aku murah hati loh. Berarti selalu memberi lebih kalau orang murah hati. Betul? Kelirunya di situ. Kita seringkali saudara membatasi Tuhan. Kita seringkali menetapkan suatu jumlah. Kita seringkali membatasi kuasa Tuhan, pemberian dan berkat Tuhan. Itu yang sering kita lakukan. Betul? Coba kita perhatikan. Tanpa sadar, ya Tuhan, cuma segini ya kemampuan saya ya ini. Gitu. Terus Tuhan bilang, berarti kamu tidak dilibatkan aku ya? Kalau Tuhan tanya gitu gimana? Libatkan sih, tapi engkau jarang mau, amin. Nah, saudara. Kalau nunggu engkau lama, amin. Engkau suka pakai lama, sedangkan kami suka pakai cepat, amin. Saudara. Nah, kembali yuk kita perhatikan di sini ya. Apa yang terjadi? Yang jam 5 dapat 1 dinar, seperti orang kerja dari pagi. Nah, coba saudara sekarang perhatikan ya. Kalau dari pagi dia nunggu di situ, tidak ada orang menggaji dia. 1, kecewa, putus asa, stres, bingung, betul? Ya kalau punya anaknya belum makan, belum ada beras, piye tidak dapat kerjaan. Pulang piye? Ya nah. Coba lihat macam-macam. Terus apa lagi? Temannya sudah berangkat kerja. Sudah mulai kerja toh? Nanti jam 6 pasti dapat Lah ini belum mulai kerja piye? Kapan upahnya? Pasti apa? Teman-temanku kok sudah begitu, kok aku masih begini? Iya toh. Ayo perhatikan. Saudara dan saya akan dibawa berpengalaman pekerja jam 5 dalam hidup kita. Kayak bersaksi sama saudara kan, waktu saya umur 38 toh. Teman saya umur 20, kita sudah umur tidak sampai 30-an tuh udah jadi pimpinan-pimpinan, saudara. Karena zaman dulu Indonesia kurang orang yang jago di pariwisata. Karena kuliah kampus cuma ada 2, satu di Bali, satu di Bandung. Cuma 2, kalau sekarang udah banyak. Ada di apalagi di Makassar sudah ada lagi kampus. Ya, dulu cuma 2 kampus ini, nggak ada yang lain. Saudara, dan per tahun cuma nerima 240 mahasiswa. Cuma itu untuk seluruh Indonesia. Jadi orang butuh banyak. Saudara, terus diproses Tuhan, ya, sampai dari umur 24 sampai umur 40 nggak punya chen. Saudara bisa bayangkan, 16 tahun nggak pegang duit, enak nggak? Pegang duit enak, amin. Siapa yang bilang pegang duit tidak enak? Angkat tangan. Saya akan doakan supaya, karena saudara bilang enak, supaya terus tidak pegang, ya, supaya menikmati. Enak dong? Tambah banyak enak nggak? Tambah enak, amin. Loh, diproses 16 tahun, nggak ada duit, saudara. Mungkin saat ini Tuhan, aku gini, orang sudah punya ini, aku pun tidak punya apa-apa. Ya, orang sudah mulai usaha ini, aku tidak mulai apapun. Persis seperti yang kerja jam 5, toh. Orang sudah pergi kerja dari pagi, dia ngenteni. Ya, toh, belum mulai kerja, kapan upahnya? Tidak ada harapan kan? Betul, kira-kira coba, waktu orang pergi kerja, kira-kira dia gimana bengong di pasar? Bengong, stres, toh? Orang sudah mulai kerja, berarti jam 6 ada hasil. Lah, aku belum mulai kerja, berarti jam 6 kosong. Ya kan? Di dalam proses bekerja di kebun anggur, saudara. Saudara dan saya akan mengalami seperti ini. Orang akan sepertinya maju lebih dulu, jalan lebih dulu, ya toh, punya pekerjaan lebih dulu, punya usaha lebih dulu, punya kepastian, penghasilan lebih dulu, semuanya. Dan kita tidak punya kepastian apapun karena tidak mau mulai apapun. Tapi ingat, sesudah jam 6, dialah yang paling pertama menerima upah. Berarti apa, saudara? Orang kerja secara fisik mengerjakan kehendak Tuhan, dengan orang yang hanya percaya, bertahan dalam iman, orang yang terus bertahan dalam pengharapan, melawan kekecewaannya, melawan rasa malunya, melawan rasa terbelakangnya dia dari teman-temannya yang lain, ya toh? Melawan apa lagi? Melawan rasa terlambat. Nah, karena orang sudah mulai, kok aku belum sama sekali. Semua harus dilawan toh dalam proses menunggu itu. Dan itu ternyata dihitung juga sama dengan orang yang bekerja. Aneh tuh, rupanya. Betul?
Saudara, sabar nunggu Tuhan juga dihitung sebagai pekerjaan loh. Saudara, tetap beriman juga dihitung sebagai pekerjaan. Aneh tuh Tuhan itu, coba. Ya, kita merasa kalau kita kerja itu berarti ada usaha, ada satu kegiatan fisik. Tuhan enggak ngelihatnya gitu ya. Ternyata kegiatan yang nunggu, percaya itu juga dihitung loh sebagai pekerjaan. Buktinya upahnya sama kan? Berarti apa? Nunggu juga dihitung sebagai pekerjaan, percaya dihitung sebagai pekerjaan, melawan rasa kok orang sudah sukses, aku belum sama sekali, juga itu pekerjaan. Kebanyakan apa? Bergumul. Oh, betul. Bergumul Tuhan. Nih aku lihat teman-temanku, aduh hebat-hebat, aku lihat diriku, misalnya gitu. Ya, bersyukur. Ya, toh. Tuhan itu hitungnya seperti itu ternyata, saudara. Ya, saya masih ingat ya, waktu saya di Bali kan salah satu teman saya kan dulu marketingnya grupnya Hotel Indonesia. Ya. Hotel Indonesia bukan di Jakarta aja loh, saudara. Hotel Indonesia grupnya itu Hotel Indonesia, ya HI, Ambarukmo Palace, terus Sungrow Beach Hotel, Bali Beach Hotel, itu satu grup semua. Ya, itu dia dia ngomong, Hendra, aku sudah punya 2 villa lo di Bali, aku sewain bule. Hati saya pahit, saudara. Kenapa? Aku tidak punya apapun. Pasti seperti pekerja jam 5, betul? Waktu semakin pendek, betul? Menuju ke gelap. Ya tak? Belum ada apa-apa. Iya dah. Kerja belum mulai, masih bengong di situ, saudara. Betul? Nah, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ya dah. Buktinya jam 5 ada pekerjaan. Nah, coba saudara dan saya bayangkan sekarang pengajaran yang lain lagi ya. Dia sudah lelah tuh nunggu dari pagi. Siang panas. Kalau musim dingin Israel juga keluar salju. Berapa tahun lalu kami ke Israel tuh pas bukan Januari tanggal 3 tuh turun salju. Ya, sampai Yerusalem macet karena turun salju kan, turun-turunan apa itu kacau lalu lintas. Ya, jadi licin. Kalau panas masih panas sekali. Coba saudara pergi Israel siang-siang panas enggak? Ya. Kalau dingin sekali. Jadi apa? Dia menanggung panas. Nggak tahu dia bawa uang nggak waktu pergi pasar. Kalau dia nggak bawa, nggak bisa makan siang dia tuh. Nggak tahu kita keadaannya. Mungkin lebih buruk lagi dari itu. Bisa jadi dia lebih buruk. Karena kenapa? Sampai jam 5 dia masih nunggu pekerjaan. Berarti dia nggak bisa pulang tanpa bawa duit. Berarti keadaannya bisa buruk kan kalau kita ambil secara kesimpulan seperti itu. Tuan ini si tuan yang punya kebun tidak datang bilang apa? Aku tahu kalian sudah lelah nunggu toh. Udah pegel toh. Pegel hati, pegel perasaan, pegel badan. Nih bawa duit buat keluargamu, pulanglah. Ternyata tidak dong. Disuruh apa? Kamu pergi kerja. Nah, banyak orang Kristen sudah rajin berdoa, sudah banyak mengalami penderitaan, banyak lewat pencobaan, tapi ditegur Tuhan, diperintah Tuhan, mau. Wis pegel iki Tuhan, perintah apa lagi, tegur apa lagi? Berkati yo. Amin. Orang ini mau pergi kembali bekerja, padahal mungkin Allah, sudahlah bos, nek Tuhan, nek lu baik kasih kita duit, kita dari pagi lelah loh, ya toh, udah panas di sini nungguin, mungkin udah bawa bekal pulang, kita nggak tahu, ya toh, saudara. Kasih duit aja, jangan suruh kerja, amin. Nah, sama dengan kita semua, tak? Sudah lelah berdoa, lelah dalam masalah, lelah dalam pergumulan, lelah menghadapi masalah dalam hidup ini, beban dan segala macam. Saudara dan saya berharap Tuhan datang jawab. Dia datang malah suruh kerja, tak? Suruh lakukan sesuatu. Mungkin bertobat, lebih sungguh-sungguh, lebih berdoa, lebih baca firman, dan lain-lain, tak? Saudara, sering kita tidak bersikap seperti pekerja jam 5. Kenapa? Wis pegel ini Tuhan kayak iyai, amin. Halo? Jadi kita tak sudah lama ini Tuhan, ini dari pagi, ini sepanjang hari, amin. Suruh-suruh lagi, nek belas kasihan dia jawab, amin. Kalau gitu tuh mental kita. Saudara bayangkan, ya, banyak hal yang kita bisa ambil dari para sikap para pekerja itu. Ya, karena kita juga adalah pekerjanya Tuhan, toh. Para hamba-hamba toh. Jangan berpikir saudara kalau tidak melayani bukan hamba. Saudara kan nurut mau Tuhan. Oh, Tuhan bilang begini nggak boleh kita kerjakan. Tuhan bilang ini kita kerjakan. Itu juga menjadi hamba toh. Lihat di sini. Ya. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak? Tidak ada orang yang bisa atur Tuhan, saudara. Betul? Aku bebas kata Tuhan. Aku mau kasih si A segini. Aku mau kasih si B. Aku mau tahan. Aku bebas kata Tuhan. Betul? Jadi jangan percaya kalau ada hamba Tuhan bisa ngatur Tuhan, saudara. Saudara datang aja, ya kan? Ikut sini tak siram minyak nanti masalahmu luntur dalam satu Kalau saudara pakai sarung murah disiram ya luntur. Amin. Masalah belum tentu luntur, betul? Ya enggak. Pakai ini misalnya ya, urapan aneh-aneh, betul? Ya, ini loh, aku bawa dari Israel misalnya, minyak zaitun. Minyak zaitun saudara beli dari Israel kayak beli dari Arab kayak dari mana, sama aja, betul? Jangan percaya, oh ini khusus.
Nggak sama. Nggak ada kalau dari misalnya Israel warnanya merah muda. Nah ya begitu juga biasa itu. Betul? Ya, nah, ini loh, minyak narwastu dari Israel. Sama aja. Betul sama. Ini loh pergi Israel. Sudah pergi Kana. Ini loh bawa anggur. Saudara, dari zaman purba di Kana tidak pernah orang nanam pohon anggur. Ya, jadi anggur itu memang pesta di Kana. Tapi anggurnya bukan dari Kana. Jadi jangan percaya karena sejarah membuktikan, ya kan? Apalah itu tidak pernah ada pohon anggur di daerah Kana. Tanah itu tidak cocok untuk anggur. Jadi di Kana bukan. Tidak pernah ada pohon anggur tumbuh di Kana. Cuma namanya anggur Kana. Karena kenapa peristiwa itu terjadi di Kana? Betul? Yang Tuhan ciptakan itu yang manis itu anggur apa? Dari air. Amin. Saudara. Tapi ya namanya orang bisnis kan, kalau kita pergi Kana sepanjang jalan menuju ke apa namanya gereja itu kan, oh iya orang jual anggur semua saudara ya dah. Terus biasanya kalau jemaat yang pergi itu beli anggur, pemimpin rohaninya dikasih gratis komisi, dikasih anggur gratis. Itu saya 6 kali pergi sana saya tahu saudara. Oh gini mainnya, persis kayak daerah-daerah pariwisata dimanapun di bumi ya, guide itu dapat komisi. Walaupun namanya rohani, saudara. Ternyata rohani, rohono tetap urusannya duit, saudara. Ya itulah jahatnya, saudara. Baik, kita akan akhiri sampai di sini. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang kemudian. Ya, bagaimana kok bisa kebalik, saudara? Kenapa yang dipanggil yang paling belakang? Kenapa enggak? Karena Tuhan tahu, saudara, lelah kerja dengan lelah mikir, lelah nanggung beban, lebih lelah nanggung beban. Betul? Jujur aja. Ayo, yang pernah punya beban berat. Betul? Kita kerja, lelah, tidurnya geblak, enak. Betul? Tapi lelah mikir, tidak bisa tidur. Lihat jam 3, belum ngantuk, padahal lelah. Betul? Lah Tuhan tahu toh. Kok tahu? Lah dia yang ciptakan, dia tahu setelannya kayak apa kok. Betul? Saudara, lelah mikir, betul, lelah bergumul, lelah ngeliat, betul, itu lebih lelah daripada kerja fisik. Contohnya lihat keluarga orang, suaminya baik sekali, tiba-tiba kita sebelah, jalan gitu, pasti lelah, tak? Betul? Nah itu istrinya digandeng kemana-mana, ngomongnya lembut, ya dah. Nah ini galak, misalnya gitu, ya tuh pasti senang, tuh rasanya, bisa tak? Betul? Nah. Ayo, lelah nanggung perasaan itu lebih berat daripada lelah kerja. Makanya dapat hadiahnya lebih dulu karena Tuhan tahu, saudara. Ya, kalau lelah badan enak tidur loh, saudara. Coba lelah kerja fisik, tidurnya geblak enak. Betul? Ayo, coba lelah nunggu janji Tuhan, tidak bisa tidur. Betul? Pagi lagi, nah datang aja pagi lagi, betul? Tahun baru lagi, terus belum terjawab, saudara. Itu lelah, saudara. Ya, tidak ada orang darah tinggi karena lelah bekerja fisik, betul? Tapi banyak orang darah tinggi lelah mikir, betul, saudara? Iya tuh kolesterol, asam urat, macam-macam itu banyak karena beban pikiran. Makanya ini yang perlu lebih ditolong lebih dulu. Kenapa? Yang kerja itu fisiknya sehat. Saudara, oke, jadi udah selesai sekarang. Ya, kita ini tipe yang mana? Tipe yang pagi-pagi sekali, siap bekerja sama Tuhan, tapi punya permintaan sama Tuhan, ya toh, suka nego sama Tuhan, ya toh, siap tapi juga siap ribut sama Tuhan, ya toh, siap tawar sama Tuhan, siap taat tanpa syarat, atau 9-12-3 dia siap tanpa syarat. Atau yang jam 5, lelah bergumul melawan keadaan, melihat lingkungan, melihat teman yang sudah kerja, tinggal sebentar terima upah, jam 5, jam 6 kita terima upah. Dia tidak ada terima apa-apa karena tidak kerja. Yang mana? Mungkin saat ini ada yang dari seperti jam 6 pagi ini. Kita mau taat, tapi kita bersyarat sama Tuhan. Ya, atau yang jam 9, ya sudah Tuhan terserah. Pokoknya aku nurut, kapan kau jawab, monggo. Ya. Saya pun pernah gitu. Waktu saya didatangi Tuhan yang ke-6 kali. Saya lagi doa, Tuhan bilang, apa yang kau mau, aku akan lakukan. Saya bilang, Tuhan kau tahu semua kebutuhan saya, keinginan saya, semua kau tahu. Jawablah pada waktumu. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Pernah juga saudara waktu saya dihina. Ya, saya dihina sama orang. Rasanya saya mau cabut. Saya mau bilang, Tuhan,
engkau tawari saya mau minta kekayaan yang luar biasa supaya saya nggak dihina. Enggak lah, hampir keluar, tapi saya bilang enggak Tuhan. Saya tetap bilang, jawablah pada waktu. Selesai. Nggak mudah loh saudara pegang mulut itu, betul? Orang ini nggak mudah juga kan, yang jam 6 pagi pegang mulut, betul? Cocok 1 dinar, dikasih 1 dinar ngamuk dong. Dia nggak pegang mulutnya sendiri kan, betul? Betul apa enggak? Dia nggak pegang mulutnya sendiri. Dikasih cocok seperti yang dia minta, ngamuk. Banyak pegang mulut kita. Orang Kristen juga banyak gitu, betul? Hidupku di tanganmu. Kalau kau bawa ke berkat, kalau kau bawa ke padang gurun, tak Tuhan tak turun dari tanganmu. Betul? Makanya gambarnya gini tuh dulu tuh. Saya masih SMP SMA gambarnya gini, kasih foto. Disuruh nampani, nahan gitu ya. Kasihan Tuhan dulu. Oke. Baik. Jadi sekarang ingat ya. Tuhan jangan dibatasi. Cak dinar. Terserah Tuhan. Yang penting kerja yang baik. Tuhan cengli, Tuhan murah hati. Tuhan bilang, saudara, nek kita taat sungguh-sungguh, mungkin kita tidak punya pekerjaan yang gaji besar, mungkin kita tidak punya usaha yang menjanjikan, tetapi ketaatan kita kepada firman, menjadi pelaku firman itu akan diupah Tuhan, senang tidak senang. Saudara, itu pasti diupah Tuhan. Saudara, ya, jadi sekarang udah lihat, jangan bandingkan dengan orang lain, sehingga tidak bisa bersyukur. Sudah, batasi mata kita. Jangan selalu lihat si A, si B, si D yang sukses. Tidak. Lihat itu, yang tadi. Kenapa dia ngamuk? Andai tidak ada yang jam 5, dia nggak keberatan, saudara. Tapi karena jam 5 masuk, dia sakit hati. Dia bandingkan dirinya, betul? Jadi, kenapa orang tidak bisa mengucap syukur? Karena selalu lihat orang lain. Ya toh. Sekarang lihatlah orang yang lebih sengsara dari kita supaya bisa mengucap syukur. Jadi sering-sering pergi bawa jembatan, pelayanan ya. Sering-sering pergi desa-desa yang susah, pelayanan supaya saudara dan saya tahu betapa kita jauh lebih baik dari banyak orang yang sering kita anggap kita ini kok kita yang paling susah. Ya, baik, sudah jam 9 kurang sedikit kita akan berdoa. Ya, kita tutup dalam doa ya.